Ini sastrawan-sastrawan ini sinting ini ya. Nggak pernah ini diminta membayangkan langit yang tinggi, bintang bertaburan ini bagaimana. Ketika aku mengikuti susur selubung, yang aku tangkap adalah bagaimana aku bisa mengadvokasi belajar pada Suster Esto. Selamat datang di Laune Podcast. Laune Podcast menampilkan obrolan bersama seniman dari berbagai disiplin seni, membincangkan berbagai perspektif seputar praktik, karya, dan kerja-kerja kesenian dalam hubungannya dengan masyarakat. Sesi kali ini menghadirkan Indah Darmastuti, seorang sastrawan yang sedang mengembangkan Diva Litera, platform sastra yang didedikasikan secara khusus bagi para tunanetra. Mbak Indah lagi sibuk apa nih sekarang? Persis sekarang ini seperti biasa sih, aku masih menulis, bikin cerita gitu. Tetapi kalau untuk Diva Litera sendiri, seperti biasa masih rutin setiap minggu membacakan buku novel untuk anak-anak difabel netra di Solo gitu. Biasanya aku tuh membacakan mereka itu kan novel ya. Tetapi untuk beberapa minggu ini aku membacakan bukunya Helen Keller. Helen Keller itu kan difabel netra, tuli, wicara. Aku bacakan 2 buku mereka, yaitu Story of My Life karo siji, satunya nggak lupa aku. Inilah Duniaku. 2 buku itu udah selesai minggu kemarin. Kalau minggu ini mau baca buku lagi, itu mau kubacakan Jalan Raya Dendels punyanya Pram. Oh, oke. Ya, kalau lihat juga dari postingan Mbak Indah atau di Diva Litera tuh seru sekali ya kegiatan sama teman-teman difabel. Saya penasaran juga sih gimana sih awalnya sampai Mbak Indah punya perhatian sama teman-teman. Jadi kan awalnya itu tahun 2015 ya, kalau tidak salah ingat itu 2015 atau 2016 gitu kan. Nah di Pawon Sastra tempat aku berkomunitas itu kan kerjasama dengan Radio Solo Pos di Solo gitu ya. Nah lalu di situ kami membuat acara, nama mata acara itu kan Bincang Sastra, diadakan tiap minggu dari jam 4 sampai jam 5. Itu berbagai tema sudah kami angkat. Kemudian kami cari-cari, waduh ini tema apa lagi ya yang perlu diangkat gitu. Nah rupanya ketangkeplah sastra dan difabilitas. Ada 2 narasumber, yang satu difabel netra, yang satu difabel tuli wicara. Nah yang tuli wicara ini dia sudah membawa teman juru bahasa isyaratnya. Lalu ditambah satu lagi, seorang wartawan yang konsen pada isu-isu difabel, situs online. Nah dari obrolan pada saat itu, narasumber kami, namanya Agatha, dia mengungkapkan bahwa meskipun teknologi sudah menjawab banyak kebutuhan dari difabel netra, buku sastra, terutama yang mutakhir, itu masih sulit dicari. Artinya begini, mereka kan sulit mengikuti perkembangan dunia fiksi Indonesia yang sangat pesat. Berapa bulan gitu sudah banyak sekali terbit novel, antologi cerpen, dan lain-lain seperti itu. Dan mereka sebenarnya kepengen juga mengetahui perkembangan sastra Indonesia. Dari mana mereka akan tahu? Kalau misalnya mereka punya channel yang asik, yang oke, punya teman yang oke, bisa saja. Tetapi bagaimana kalau dia tidak pernah kuliah, tidak pernah mempunyai komunitas yang mendukung, maka mereka tidak akan tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya mereka itu tahu, artinya dia bisa mengakses puisi secara online, mengakses cerita pendek atau novel, yang membacakan mereka itu kan mesin ya, screen reader. Nah, aku sudah belajar mengaktifkan screen reader pada mereka gitu ya. Mereka mengajari aku bagaimana caranya gitu. Tetapi memang tidak asyik. Gimana coba kalau misalnya ya rasanya ya. Oh iya, nggak ada emosi-emosinya, nggak ada. Kemudian lempeng aja. Jadi membaca puisi, membaca cerpen itu kayak Google Map itu 200 meter belok ke kanan, ya terus kayak gitu. Enak gitu. Ungkapan dari Agatha seperti itu, waktu itu aku cuek-cuek aja. Tapi kan waktu itu aku punya video yang aku pakai untuk mendokumentasikan sendiri gitu. Baru sampai di rumah, aku puter-puter lagi, aku terkejut loh. Narasumberku ini mengungkapkan kesulitannya, tapi kami tadi adem-adem aja, cuek-cuek aja gitu. Dari situlah aku berpikir, setidaknya kami harus mencari cara agar membantulah menjawab sedikit apa yang mereka butuhkan. Jadi awalnya seperti itu, tapi tidak kemudian aku langsung menemukan sastra suara itu tidak, itu
ada 1 tahun lah. Oke. Jadi mungkin ini konfirmasi Mbak Indah, yang tergabung dalam Diva Litera itu cuma difabel netra atau ada yang lain? Mulanya aku itu kepengen libatkan juga teman-teman difabel yang lain. Ada waktu itu 2 daksa, 1 bipolar. Tetapi kemudian seleksi alam ya, orang yang aku libatkan itu sekarang tinggal 1 difabel daksa. Yang lainnya udah nggak tahan mungkin dengan cara kerjaku yang bat-bat gitu, mereka udah menyerah. Gitu. Tapi sebenarnya ada 1 lagi, cuma kemarin karena pandemi terkendala tidak boleh kumpul dan dia harus ke Bali. Lalu tertahan di sana. Jadi belum kembali lagi di Solo. Jadi sebenarnya ada 2 gitu Kak. Total anggotanya sekarang berapa? Kalau difabel netra sendiri sekarang ini persisnya yang data gitu ya, itu ada 22 yang banyak juga. Banyak dan dari berbagai kota, bukan hanya di Solo. Mereka kan tinggal di asrama. Ada nih yang dari Semarang, ada yang dari Jepara, lalu Jawa Timuran, Ngawi, Malang kayak gitu tuh. 22. Kalau kemarin itu kan aku mencoba untuk nawarin mereka. Mereka kan kebanyakan Muslim ya, tetapi volunteer-volunteernya kebanyakan aku ngangkut dari kawan-kawanku di gereja. Oke. Jadi, wah, lintas agama juga nih. Waduh, iya. asik. Nah, kemudian dari teman-temanku yang di gereja itu sudah mulai mencoba untuk misalnya ini udah pukul 12, saatnya sholat. Bahkan teman-teman gereja juga kalau pas kita acara keluar itu mereka bawakan sajadah untuk anak-anak gitu. Nah, teman-teman netra lama-lama bisa ngobrol, bisa bergaul gitu kan ya. Minggu kemarin aku kasih tawaran ke mereka. Minggu gitu Mbak Indah mau ada acara ke Gua Maria, itu tempat teman-teman Katolik menjelang Paskah, bagaimana ya menghayati tentang penyaliban Kristus itu melalui Via Dolorosa, itu jalan salib. Kalian mau ikut nggak? Itu kayak apa Mbak? Dikiranya itu Gua Maria benar-benar seperti gua gitu. Terus ketika ini guanya mana Mbak? Waduh ini dia. Kita lupa nih kasih tahu gitu kan, mereka nggak bisa lihat gitu kan. Jadi kemudian kita menjelaskan dulu yang dimaksud Gua Maria itu begini gitu. Nah itu teman Katolik tuh, aku waktu itu gabung. Lalu mereka mau gitu ya, oke Mbak, oke ya. Ternyata senang mereka. Cara baca mereka kan dengan meraba ya. Jadi mereka meraba relief-relief itu seperti ketika mereka aku ajak ke candi gitu kan. Nah ada yang katakan bahwa waktu ke candi itu kan memang sudah dikasih tahu kalau di candi itu banyak sekali arca-arca manusia, arca-arca monyet, binatang kayak gitu. Nah, tetapi mereka rupanya baru paham kalau ada banyak arca juga. Itu nempel di dinding, bukan berdiri sendiri-sendiri gitu. Oh iya juga ya. Jadi, loh Mbak, ini patung-patungnya nempel toh. Namanya juga relief beda gitu. Ya, seperti itu seru pokoknya. Asik sama mereka. Kalau di sastra, saya penasaran metode apa saja yang Mbak Indah pakai ketika berusaha memperkenalkan sastra ke teman-teman. Aku baru membacakan saja ya. Diva Litera, Sastra Suara Indonesia itu kan aku sejak awal memang niatkan untuk keperpihakannya itu pada difabel netra. Kemudian untuk mengetahui apa yang kami lakukan itu mendatangkan manfaat bagi mereka, aku harus berbincang-bincang langsung dengan kawan-kawan netra itu. Lalu aku minta salah satu kawan untuk mengenalkan aku kemana aku harus mencari tahu bagaimana Diva Litera itu bisa diserap. Nah, dibawalah aku ke asrama itu. Rupa-rupanya ya, aku datang ke sana bukannya langsung mengenalkan Diva Litera. Aku malah terpesona dengan mari aku bacakan saja gitu. Nanti Diva Litera mah gampang gitu. Itu urusan belakangan gitu. Aku tidak katakan aku ini misionaris sastra, bukan loh ya. Bukan misionaris sastra. Wah, termnya bagus tuh Mbak. Iya, tapi aku hanya ingin berbagi kesenangan saja. Kalau aku bersenang-senangnya lewat sastra ya aku ajak mereka bersenang-senang dengan sastra. Lalu aku tanyakan mau nggak kalau misalnya aku bacakan buku cerita, novel, lalu kalian menyimak gitu mau nggak? Nah, mereka bilang kalau hanya menyimak aja mau Mbak, tapi apakah sebenarnya kedatangan Mbak Indah itu hanya untuk itu? Jadi awalnya memang saya dicurigai. Jadi tidak langsung mereka itu welcome, tidak, tapi ini orang maunya apa gitu, mau-maunya siang-siang datang, rumahnya jauh, hujan-hujan tetap datang hanya untuk membaca. Nah, tapi karena sudah berjalan 2 tahun, hampir 3 tahun, mereka paham, oh memang maunya kayak gitu. Dikiranya nanti aku mau meroyek atau gimana gitu loh. Biasanya karya-karyanya dikurasi Mbak Indah sendiri? Atau ada kadang-kadang mereka minta, oh pengen dibaca ini, pengen dibaca ini? Iya gitu, Mbak, ini dong Mbak, kalau novel ini selesai, aku minta dibacakan novel horor. Nah itu mereka minta. Nah lalu di situ kami ngobrol-ngobrol. Oh, ada diskusinya juga? Ada. Aku tanya, bagaimana kalian membayangkan hantu?
Wow. Kalau misalnya kita lihat film, kita bisa tahu kalau vampir itu seperti ini, kalau kuntilanak seperti ini. Nah, kalau mereka bagaimana? Kalian itu membayangkannya seperti apa? Kan dibacakan ya misalnya rambutnya panjang, ininya putih, ini gitu. Iya, Kayak iya. apa? Ya pokoknya ya kayak gini. Karena kalau mereka sudah melihat, artinya tidak blind sejak bayi, mereka masih bisa punya bayangan-bayangan. Tapi kalau tidak, susah. Jadi konsep ruang dan waktu, konsep jarak dan lain-lainnya itu berbeda bagi orang yang blind sejak kecil dengan yang Pernah melihat. ya. Aku kalau panggil mereka kan guys gitu kan ya. Guys. Ini guys. Ini guys, Endah tanya, kalau ada karya sastra, misalnya puisi atau cerpen atau novel atau apapun, lalu mengatakan bahwa di langit itu bintang-bintang bertaburan, berkelip-kelip dengan sangat indah. Kemudian senja itu berwarna jingga, laut berwarna biru, cakrawala itu sangat-sangat mengesankan, menakjubkan. Kira-kira kalian tersinggung apa tidak? Ini sastrawan-sastrawan ini sinting ini ya. Nggak pernah ini diminta membayangkan langit yang tinggi, bintang bertaburan ini bagaimana? Aku bertanya pada mereka, kira-kira kalian bagaimana menanggapi karya sastra seperti itu? Nah, satu orang katakan bahwa kenapa kami harus tersinggung? Bukankah justru kami menjadi tahu bahwa langit itu tinggi, bahwa bintang itu berkelip indah, bahwa senja itu menakjubkan, berwarna jingga. Kenapa kami harus tersinggung? Justru seharusnya kami berterima kasih, kami diberi informasi seperti itu. Nah, aku itu sampai terharu, sampai terbengong-bengong. Iya, mereka itu penerimaan dirinya itu sudah benar-benar tahap makrifat. Luar biasa berarti. Ya, jadi ada lagi misalnya ketika itu aku membacakan novel karyanya Arswendo, judulnya Canting gitu kan ya. Lalu di situ dikatakan bahwa seperti Kartini juga berjalan dengan jongkok. Mereka itu bingung. Kalau yang sudah pernah melihat tidak terlalu bermasalah, tapi bagaimana dengan blind total sejak kecil? Gimana coba aku menjelaskan? Kalau aku memberi contoh, mereka nggak lihat. Ketika aku menarik satu orang untuk begini, kakimu begini, lalu tanganmu begini, gitu, yang satunya bilang, wih janjane ngopo toh, gitu. Itu sebenarnya ngapain sih, gitu. Karena yang lain nggak lihat ya. Ya, sehingga aku harus menjelaskan, guys gini, kawanmu Anissa ini sedang bertanya bagaimana laku jongkok. Lalu Mbak Indah sedang mempraktekkan dengan cara menunjukkan posisi tubuh dan lalu berjalannya. Sehingga Anissa yang blind itu tadi mengatakan pada kawannya, ngene loh gitu, kakimu itu ditekuk, lalu agak jongkok dikit, lalu tangannya itu untuk menahan tubuh. Nah, dia bisa menceritakan kepada kawan-kawannya dengan bahasa netra. Lalu satu orang berkata, ngomongnya bahasa Jawa, tapi dalam bahasa Indonesia begini, gimana sih itu orang diberi kaki sehat, bisa berdiri, bisa berlari, bisa berjalan dengan baik, kok jalan kok jongkok gitu. Nah, aku harus menjelaskan bahwa itulah salah satu bentuk feodal. Feodal itu apa, Mbak? Rumit sekali, panjang gitu ya. Jadi feodalisme itu begini. Lalu aku mengatakan seperti itu sampai mereka benar-benar paham apa yang dimaksud dengan feodal. Aku mencoba untuk sekarang, kalau kalian mengatakan paham, beri kalimat untuk Mbak Indah tentang feodalisme. Kalau belum benar, aku belum kasih ini, sampai dia benar-benar bisa membuat kalimat yang mengatakan tentang feodal. Itu strateginya. Ya, belajar saja kayak gitu. Jadi mereka asik, tidak membaca lempeng, tapi bisa satu halaman ini berhenti, diskusinya lebih panjang. Dan menurutku itu penting. Itulah yang membuat mereka itu jadi kangen setiap minggu itu pengen dibacakan. Jadi Mbak Indah menanyakan kepada mereka ya apa mereka butuh, metode apa yang cocok buat mereka gitu, saling. Iya, awalnya begitu. Jadi aku tidak langsung ya datang ke sana, kemudian mengenalkan Diva Litera, tetapi aku datang ke sana sebagai teman. Dan aku memang melamar mereka menjadi teman. Terimalah aku menjadi kawanmu. Ya nanti kita lihat akan seperti apa perkawanan kita. Tuh, udah lama-lama aku kenal. Tapi memang ada satu anak yang mengatakan bahwa dulu awalnya memang tidak suka kepadaku. Dan mengakunya itu bukan padaku, tapi pada mahasiswa-mahasiswa yang datang, yang aku bawa ke mereka karena kepengen kenalan gitu ya. Lah, kenapa nggak suka sama Mbak Indah? Karena aku pikir Mbak Indah itu seperti mahasiswa-mahasiswa yang pernah datang ke sini gitu. Kemayu itu apa ya? Tahu ya dia Kemayu ya. Jadi sok pinter, sok ngajarin ini itu. Tapi setelah dapat apa yang dia butuhkan, udah melupakan kita. Nah, dia katakan begitu.
itu. Nah, aku jadi tahu rupanya beberapa mahasiswa yang kepengen mencari nilai dengan informasi dari anak-anak itu ya sudah dibiarkan begitu saja gitu. Nah, aku bertanya ke mereka, kalau kita mau belajar metode kayak apa yang kalian inginkan? Tidak serta-merta aku menemukan, karena kemudian pandemi ini kan menghentikan aktivitas membaca novel yang setiap minggu itu. Kami harus diam di rumah hampir 1 tahun. Nah, tahun berikutnya aku sudah mulai jengah gitu. Aku sering main ke asrama mereka, tapi hanya sebentar-sebentar. Hanya say hello. Hai guys. Hai guys. Oh, itu kita kadang-kadang Google Meet. Oh iya. Mereka seru-seru gitu. Kadang selfie-selfie juga agak meleset tetapi bagus lah gitu. Nah, lalu kemudian begini, aku tawarkan ke mereka, ini kan sudah 1 tahun kita berjangkiri. Padahal kalian harus menajamkan dan melatih terus orientasi dan mobilitas. Gitu. Kan mengenal lingkungan ya, kita keluar dari gang ini untuk masuk ke sana itu seberapa jauh, harus dikenali. Pada masa pandemi, Solo itu sedang dibangun, banyak sekali tempat-tempat berubah, sehingga aku ingin mengenalkan pada mereka. Lalu aku bertanya pada mereka, metode apa yang harus Mbak Indah gunakan untuk kalian supaya belajar tentang lingkungan, tentang sekitar, tentang alam, tentang apapun. Ya udah Mbak, kita diajak jalan aja lalu diceritakan di kanan kiri ada apa ini. Kalau misalnya kita ingin mengatakan jalan ini lebarnya 5 meter, jadi pakai langkah, kira-kira 50 langkah, misalnya kayak gitu. Kalau kembali ke sastra Mbak Indah, sebenarnya apa harapan Mbak Indah ketika memilih untuk mendekatkan sastra ke teman-teman di Valitera? Sebenarnya mereka itu seperti kita ya, seperti ya warga-warga biasa, ada yang menyukai sastra dan enggak. Tetapi setiap mereka pasti mengenal dongeng, pasti pernah dongeng, didongengi. Rupanya mereka itu tetap merindukan dongeng itu, merindukan ketika ada orang yang menceritakan. Dan ini aku ketahui juga setelah sekian waktu ngobrol dengan mereka. Tetapi pada mulanya memang tujuan utamaku adalah menghadirkan sastra inklusif, sastra yang bisa dinikmati dengan lebih baik untuk teman-teman netra. Jadi kalau cerpen yang dibacakan dengan emosi, dengan latar musik yang menarik gitu, sehingga bisa membawa mereka ke sastra yang ingin kita kenalkan. Lalu tujuan yang berikutnya adalah aku ingin memberikan hak baca bagi mereka gitu ya. Mereka mempunyai hak gitu loh, hak mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Baca ya. Itu penting bagi mereka karena sastra itu harus berjalan sesuai fungsinya. Bahwa sastra itu memang harus adil seadil-adilnya. Sastra harus menjangkau siapapun dan apapun yang dihadapi maksudnya. Kalau dia harus menyentuh yang paling awam sekalipun, ya sastra harus mampu. Kalau sastra harus menyentuh yang difabel, ya sastra harus mampu. Kita aja yang harus memampukan sastra itu untuk sampai. Bukan teman-teman difabelnya yang nggak mampu, tidak. Tapi kita yang wajib memampukan sastra untuk sampai ke sana gitu. Iya. Ya, saya juga tertarik sama itu tadi yang Mbak Indah bilang itu. Awalnya pertemanan lalu kemudian ya kalau mau disebut ini juga aktivisme ya. Dan memang kayaknya itu semacam proses yang kerja-kerja kita itu berangkatnya dari pertemanan dulu, kemudian apakah bisa dibaca sebagai aktivisme atau apa ya itu kemudian. Tapi kalau pertemanannya sudah kuat lebih bisa membuat banyak hal ya Mbak Indah. Iya, nanti di situ akan timbul rasa saling percaya. Iya gitu. Persis. Sehingga canda-canda yang kita lakukan itu sudah inklusif juga. Jadi tidak akan tersinggung misalnya kita harus dandan yang cakep nanti biar difoto ganteng misalnya kayak gitu tuh mereka tidak akan tersinggung. Bahkan dulu ini penting juga ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang kurang paham apa yang aku lakukan gitu, ini Mbak Indah ini emang eksploitasi teman-teman ya. Ada juga yang ngomong gitu Mbak. Adakah? Wow. Misalnya begini, kenapa sih Mbak Indah harus pasang-pasang foto, harus up di Facebook, harus up di IG, padahal mereka nggak bisa lihat. Itu kan untuk menunjukkan bahwa Mbak Indah gini gitu kan. Oh tidak, kalau pengen lihat ya teman-teman itu narsis loh. Mereka itu sudah maniak foto semua. Ini teman-temanku volunteer yang teman-teman gereja, teman-teman penulis yang gabung ini ya, kan satu orang dampingi satu. Ini satu orang akan berkata begini, Mbak, aku potretin di sini Mbak, gitu. Kemudian dia ya action begini, aku udah kelihatan cakep nggak? Lah, bayangkan. Iya. Bahkan dia itu berdiri di itu satu tidak mungkin tolak itu. Nah, makanya dia itu berdiri di satu batu. Kita itu sudah khawatir nanti kamu jatuh. Iya, aku mau foto di sini sebentar. Bayangkan, kita sudah pusing. Aduh, gimana ini anak-anak? Udah kayak gitu, ceritanya seru-seru. Terus, satu ketika, aku dulu awal-awalnya itu nggak pernah up di IG atau di Facebook. Karena aku juga mencoba untuk tidak boleh.
Nah, suatu ketika ada teman merekomendasikan aku itu menjadi narasumber di festival di Jakarta. Rupanya panitia itu mencari jejak kegiatan yang aku direkomendasikan Di itu, Velitera. tapi kok nggak ada jejaknya sama sekali. Nah, sampai akhirnya aku ditelepon, ditanya. Nah, dia bilang, aku melihat di Facebook dan IG Mbak Indah itu nggak ada apa-apa sehubungan dengan aktivitas itu. Oh ya memang enggak, aku nggak pernah up. Lalu dia bilang, Mbak, kalau sekarang itu Facebook dan IG itu menjadi portofolio gitu. Kita bisa melihat seperti apa. Oh begitu ya. Nah lalu aku bilang sama teman-teman di Valitera itu yang di teras baca. Jadi mereka itu rupanya melihat IG ku nggak ada foto-foto kita, di Facebook nggak ada. Mereka itu mengira aku ini abal-abal gitu kan, karena nggak ada bukti fotonya. Tahu sekarang kan kalau nggak ada foto itu hoax gitu. Nah, aku minta izin, boleh nggak kira-kira kalau aku itu pasang foto-foto kita pas berkegiatan gitu. Satu orang bilang apa? Boleh Mbak, asal yang dipasang foto aku pas kelihatan ganteng. Bayangkan. Ada lagi yang cewek bilang, Mbak, kalau pasang foto di media sosial, carikan aku yang kelihatan langsing ya gitu. Dan mereka juga punya IG, punya Facebook, dan foto-foto mereka ya pokoknya mereka pasang-pasang foto juga. Komplit berarti. Zaman digital kok. Ini saya juga baru tahu sih yang seperti ini, makanya di beberapa bagian agak terkejut juga. Tapi menarik. Mungkin kita lanjutkan petualangannya ke Wuring, Mbak. Oke. Ya, Mbak kemudian kemarin memilih Wuring untuk jadi tempat berkunjung, tempat bekerja bareng teman-teman Seselubung. Ada Tika, ada In dan Aura. Ekspektasi Mbak datang ke Wuring ada tidak hubungannya dengan di Valitera atau kerja-kerja Mbak di Solo gitu? Jadi aku mau datang dengan siap terkejut, siap kecewa, siap hambar-hambar saja. Waktu itu sih aku pamitan dengan anak-anak netra. Nanti kita akan berkegiatan lagi setelah Mbak Indah pulang dari NTT ya. Mbak Indah mau ke NTT, ya Mbak Indah ke Maumere gitu. Ngapain di sana gitu? Satu menceritakan ada nih satu tim peretas itu mau ke sana, bla 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 gitu. Lalu dia bilang, jadi Mbak Indah mau main ke satu kampung yang berada di atas laut. Tidak di atas laut beneran sih, bukan mengapung-apung kayak kapal itu tidak, tapi rumahnya itu di sangga kayu. Walah gitu, jadi dikira mengapung-apung. Lah gimana nanti kalau menjauh, mendekat gitu. Lalu aku menceritakan, jadi itu ada tiang-tiang yang menyangga rumah panggung kayak gitu. Terus akhirnya, oh ya, aku bisa membayangkan Mbak, pasti itu lautnya tidak seperti samudra yang dalam kan. Kayaknya iya, soalnya kan Mbak Indah belum lihat sendiri. Besok ya, kalau Mbak Indah udah lihat nanti aku ceritakan. Nah kemudian aku menceritakan bahwa ketika Mbak Indah di sana tidak ada Mbak Indah menemui teman-teman netra. Semua bisa melihat. Oh gitu ya Mbak? Iya. Mbak Indah juga tidak menemukan teman daksa. Tidak ada kursi roda. Ya iya dong Mbak, kalau rumah panggung gitu mau gimana? Nanti bisa jatuh di laut. Ya, jadi tidak ada. Berarti di sana bagus ya Mbak, sehat-sehat semua, nggak ada yang kayak kami gitu. Mungkin mereka punya ya saudara, tetapi tidak ditaruh di situ, tidak diajak di situ gitu. Sebenarnya aku punya pikiran begini, gimana ya cara aku menjelaskan Wuring untuk mereka tetapi aku praktekkan yang tidak seperti di Wuring. Misalnya, apa itu jalan papan, kemudian ada panggung seperti itu. Pada waktu itu aku memikirkan hanya bagaimana supaya mereka bisa nangkep ketika aku pergi ke Wuring. Ya tidak di laut, tetapi mungkin hanya rumah bentuk seperti itulah. Memang aku mencoba untuk mendekati apa yang ingin aku sampaikan. Misalnya, dia tanya, Mbak, arung jeram itu seperti apa? Tentu saja aku tidak berani membawa mereka ke arung jeram. Tetapi Mbak Indah akan coba untuk misalnya yang kecil-kecilan gitu, yang tabing, yang ini yang bisa merasakan aliran ini. Tapi ya doakan Mbak Indah dapat dana ya supaya bisa bawa kalian ke tempat-tempat yang ingin kalian kunjungi gitu. Terus dia tanya lagi, Mbak, kalau misalnya di tempat yang Mbak Indah kunjungi itu, apakah anak-anak itu semua bisa berenang? Bisa. Mbak, aku pengen bisa berenang, mampus. Mereka rata-rata bisa berenang karena kampung halaman mereka adalah laut gitu. Tetapi sebenarnya ketika aku mengikuti susur selubung, yang aku tangkap adalah bagaimana aku bisa mengadvokasi belajar pada Suster Esto. Bagaimana dia itu totalitas mendampingi korban dan menjadi sayap. Seumpama dia itu burung Raja Wali, dia menjadi sayap yang menaungi anak-anaknya, yang mendukung, yang menjadi tempat mereka berteduh, tempat mereka mengadu, tempat mereka itu berkeluh kesah dan berproses bersama. Ketika belajar di Truk F itu, aku mikir
berpikir, iya mestinya begini, ada advokasi. Karena difabel netra dan difabel yang lainnya, mereka ada semacam kerentanan berlapis ganda. Mereka sangat berpotensi mengalami pelecehan, penganiayaan, dan penolakan. Perlindungannya itu kurang, apa ya istilahnya ya? Dari keluarga. Iya, rentan. Dari keluarga kan ditolak. Bahkan mereka lebih menyukai tinggal di asrama daripada di rumahnya sendiri. Karena di rumahnya sendiri tidak nyaman, di asrama nyaman. Mereka bertemu dengan orang-orang senasib. Kemarin ketika ngobrol dengan anak-anak itu, banyak yang menceritakan mereka ini mempunyai orang tua lebih dari 2. Bapak lebih dari 1, ibu lebih dari 1. Berarti kan lebih dari 2 orang tua. Tapi mereka mempunyai ibu lebih dari 1, bapak lebih dari 1. Jadi aku berpikir, kenapa ya kok mereka ini berasal dari keluarga yang seperti itu? Hampir semua keluarganya itu minta maaf, kacau. Setelah diselidiki, punya selidik, sebenarnya mereka bukan berasal dari keluarga yang kacau. Tetapi begini, suami istri, kemudian istrinya ini hamil dan melahirkan anak, kok ternyata difabel netra. Mereka yang menjadi sumber kekacauan itu. Si suami katakan, ini dari genmu, dari bla bla bla. Si suami, ini benemu, ini yang bikin, nah itu. Sehingga si suami tidak bisa menerima keadaan bahwa anaknya ini ternyata difabel, lalu mencari istri yang lain, bercerai dan lain-lain. Kalau si anak difabel netra ini mengetahui bahwa dirinya adalah penyebab kekacauan keluarga, apa yang terjadi coba? Secara mental, secara psikis bagaimana? Wes mereka itu mengalami hambatan, dah gitu menjadi penyebab hancurnya keluarga. Apa kata dunia? Nah, mereka ini membutuhkan teman, membutuhkan tempat curhat, membutuhkan penerimaan tanpa syarat. Jadi lama-lama aku itu bisa masuk ke mereka dan mereka percaya kepadaku. Trust itu penting. Sejauh mana Mbak Indah kemudian percaya kalau kesenian, aktivitas seni yang Mbak Indah lakukan itu cukup untuk mendorong advokasi, atau advokasi seperti apa yang Mbak Indah bayangkan? Sebenarnya sulit ya Kak, karena aku itu bukan aktivis, tapi aku hanya ingin berteman dengan mereka. Kebetulan aku itu ada di ranah seni. Kebetulan aku itu penyuka sastra. Jadi pintu itulah yang aku pakai untuk menjangkau mereka. Aku bukan berangkat dari aktivis. Bedanya begini Kak, kalau misalnya aku aktivis, aku akan melihat dulu. Aku akan memilih pintu masuk mana. Apakah aku mau pintu masuk sastra, pintu masuk musik, pintu masuk tari, pintu masuk apa, atau pintu masuk ekonomi, atau pintu masuk politik, pintu masuk teknologi, gitu kan? Agendanya duluan. Aku sudah kesenian dulu. Jadi aku ya mau tidak mau, aku melalui pintu seni itu masuk ke mereka, berteman dengan mereka, dan adalah sastra yang paling bersahaja untuk bisa masuk ke mereka, untuk bisa menjangkau ke mereka. Karena sastra itu egaliter menurutku. Politik belum tentu. Politik belum tentu bisa masuk. Belum tentu semudah sastra masuk. Atau malah nggak bisa. Jadi aku percaya, karena akhirnya ketika aku bacakan cerita, kemudian nanti aku mau masuk ke diskusi film, aku harus belajar dulu tentang film bisik. Nanti aku akan jadi pembisik gitu loh. Kita harus belajar dulu, volunteer ini harus belajar dulu. Mereka, aku yakin mereka akan bertambah skillnya. Advokasinya itu ya. Eka tanyanya begitu ya? Ya. Advokasi yang Mbak Indah bayangkan itu seperti apa? Contohnya, satu ketika anakku salah satu itu diundang untuk perayaan Hari Disabilitas 2 Desember. Tetapi yang mengajak itu adalah mahasiswa yang sekolah di bidang-bidang itu, di sekolah luar biasa. Anakku ini kon nyanyi, disuruh nyanyi, satunya disuruh main keyboard. Ketika selesai acara, anakku itu dibiarkan duduk di lantai, di karpet, yang lainnya itu foto-foto di depan, dan dia itu kayak iklan gitu loh. Tega apa enggak coba? Mereka itu kan sinting kok. Tidak manusiawi itu. Aku marah. Tarik anakku langsung bilang, kenapa kamu di sini? Ayo kamu ikut Mbak Indah. Kamu udah minum? Sini Mbak Indah bawa minum. Aku kasih minum. Anak-anak mahasiswa itu diam ngeliatin aku gitu. Aku galak waktu itu. Kawanmu yang main keyboard itu sudah makan apa belum? Nggak ada makanan, sini aku ambilkan. Di situ ada satu box air minum, aku bongkar. Peduli amat itu punya siapa, aku bongkar, aku kasih ke mereka. Mereka langsung ngeliatin aku gitu, gimana gitu. Padahal mereka bisa memakai gedung itu untuk beracara. Aku yang merekomendasikan, aku yang bilang sama direktur programnya, enak aja, macam-macam gitu kan. Atau kalian permainkan itu anak-anakku gitu. Habis itu satu anak ini sudah mengajak pulang anakku, namanya Dinar. Dek Dinar, ayo kita pulang, kita naik Grab gitu. Aku tanya, Dinar, kamu tadi nggak pakai sandal ya? Oh iya, Dek, sandalmu yang mana ya? Warnanya sandal
sandalnya apa? Aku bilang, kamu ini gimana sih? Masa dia ditanya sandalnya taruh mana? Oh iya, maaf gitu. Aku apa sandalnya Dinar? Udah aku ambilin. Ini Din, udah selesai. Setelah itu aku cek terus seperti apa gitu, aman nggak dan lain-lain. Nah besoknya Dinar bilang ke aku kayak gini, Mbak Indah, terima kasih ya Mbak Indah, kemarin galak banget. Jadi aku dikasih uang transport. Sebelumnya nggak pernah Mbak, dipulangin aja. Gila. Besok-besok lagi kalau disuruh kayak gitu, kamu harus pastikan ya. Satu itu, kedua lapor ke Mbak Indah di mana, nanti Mbak Indah ikut datang. Dari situ mereka belajar berani. Contohnya, mereka naik Grab, rupanya titik jemputnya itu salah, gitu, kurang tepat. Driver Grabnya itu ngomelin mereka. Aku masih ada waktu itu kami habis acara, aku biarkan mereka itu panggil Grab sendiri, urus sendiri gitu, cuman aku ngawasi aja gitu kan. Nah akhirnya mereka memang bisa, mereka udah biasa gitu. Lah kok ada sedikit percecokan dengan drivernya. Aku tanya, ada apa Pak gitu? Enggak Mbak, ini titik jemputnya salah. Satu anak itu udah bilang, maaf Pak, kami tunanetra. Masih ngomel-ngomel. Aku bilang ini gimana gitu. Ya udah Bu, nggak apa-apa gitu. Mereka masuk semua. Di perjalanan dong, mereka ini tetap diomelin. Rupa-rupanya mereka ini minta tambahan gara-gara titik jemputnya salah. Nah, aku sebelumnya tanya, namanya Fauzi, berapa tadi harganya gitu. Terus Fauzi bilang 20, Meda kasih 25 gitu. Ternyata sampai di perjalanan itu drivernya itu minta tambahan 10.000. Jadi dari 20 aku kasih 25, tapi minta tambah 10.000 jadi 30. Tetapi mereka nggak punya uang 10.000, punyanya uang 20.000. Jadi uang 20.000 ditambah 20.000, harusnya kan kembali 10.000. Nah tapi itu nggak dikembalikan. Mereka nyadarnya ketika turun karena mereka itu untuk ngecek angka uang itu butuh waktu. Kok tidak dikembalikan? Nah mereka langsung bikin bintang 1, lalu membuat pengaduan. Nah akhirnya drivernya itu disuspend dan pihak Grabnya itu menelpon. Akhirnya uang itu dikembalikan. Artinya mereka sudah bisa mengadvokasi diri sendiri. Aku baru bisa merasakan pencapaian adalah ketika mereka mampu mengadvokasi diri sendiri. Ketika mereka itu berani memprotes, berani menuntut hak mereka sendiri, berani mengatakan itu keliru. Targetku memang di situ. Dan kalau di sastra ya targetku mereka bisa menulis pengalaman mereka. Sedang aku rintis. Wow, ini menarik nih. Sukses, Mbak. Kalau mau diringkas ya obrolan kita, menarik karena awalnya Mbak Indah dari pertemanan gitu, pertemanan kemudian ke advokasi, dan itu saya kira menarik sekali karena kadang-kadang orang merasa bahwa kesenian itu tidak bisa berbuat banyak di hadapan hal-hal seperti ini, ketimpangan dan lain-lain, tetapi bisa jadi efeknya tidak langsung. Lewat kesenian ada pertemuan, ada persahabatan, ada saling pengertian yang timbul, lalu kemudian kita bisa buat lebih jauh. Yang tadi Mbak Ida contohkan soal advokasi kepada teman-teman difabel netra tadi, dan wow itu menarik sekali. Kasih bocoran ke Mbak Indah soal menulis cerita sendiri itu. Saya kira itu penting juga karena kadang-kadang orang mengambil representasi untuk menceritakan soal teman-teman difabel atau teman-teman yang punya kebutuhan khusus atau yang lain gitu. Penting untuk mengusahakan bagaimana mereka bisa bercerita tentang kisah mereka sendiri ya. Tadinya ketika aku mempunyai ide seperti itu, mereka tidak tertarik, tidak paham apa maksudnya Mbak Indah. Wah ini tantangan juga nih. Oh iya itu berat banget. Terus akhirnya aku kasih contoh. Kalau kalian itu kuliah, suatu saat kalian harus membuat skripsi. Bagaimana kalau kalian itu tidak bisa menulis, mau membuat skripsi? Terus mau ngapain? Inilah mumpung kalian itu masih semester 1, belajar menulis supaya besok kalau membuat skripsi itu mudah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat jejak. Memangnya kalau difabel netra nggak bisa jadi penulis? Bisa dong. Itu caranya gimana Mbak? Kami nggak tahu. Kami harus memulainya bagaimana? Oke. Akhirnya aku pakai metode tulis cepat membuat cerita mini gitu ya. Jadi misalnya aku lempar 3 kata acak. Sekarang kalian buat 1 paragraf cerita dari 3 kata yang Mbak Indah kasih modal buat kalian. Taruhlah langit, sepatu, kayu. Dari 3 kata itu susunlah menjadi 1 paragraf tapi ada ceritanya. Mereka bisa loh. Nah, itulah menulis. Oh, jadi gitu ya Mbak? Gampang banget. Nah, dia langsung gaya gitu. Ya ampun. Nah, sekarang tulislah cerita kalian sendiri bagaimana dulu itu. Terus mereka cerita, aku TK masih bisa melihat, tapi lama-lama aku itu seperti ada nyamuk banyak sekali di depan mataku. Makin hari makin banyak. Terus aku mewarnai gitu, lama-lama warnanya bisa sama. Terus akhirnya sampai kelas 1 itu aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa melihat. Ya tadinya aku dibully sama teman-temanku, aku nangis gitu. Aku sedih sekali, terus terang, sedih sekali. Kemudian mereka masih belum paham apa yang perlu diceritakan. Barulah ketika aku membacakan ceritanya Helen Keller, itu baru dia paham. Caranya bercerita begitu ya Mbak? Iya, sekarang
tulislah seperti itu. Tapi versi kalian, itu sudut pandang kalian. Awalnya juga katakan versi itu apa, sudut pandang itu apa yang diperlukan kayak gitu. Pokoknya setiap ketemu aku itu udah energiku udah terkuras habis. Pulang dari ketemu anak-anak pasti aku tidur panjang banget gitu. Udah makan banyak, minum banyak, tidur. Capeknya ya ampun. Karena bukan hanya energi bicara, tapi energi berpikir dan mengungkapkan supaya mereka paham. Itu loh. Nah, terus akhirnya mereka ini sudah mulai bisa menulis dengan sedikit-sedikit ya, menceritakan sedikit-sedikit gitu, terus dikirim ke WA aku pelajari. Tapi dari semua yang ikut belajar itu yang tertarik bikin kayak gitu 2. Aja nanti kalau sudah, kan aku mau rencana terbitkan gitu loh. Kalau udah terbit, kasih ke gurumu, kasih ke ibumu, biar seneng gitu. Jadi kalau aku ditanya bagaimana aku itu memanfaatkan susur selubung, jujur saja di Wuringnya banyak takjub, banyak belajar dan banyak mempunyai angan-angan. Tetapi kalau aku sondingkan ke Diva Litera, aku lebih banyak ke Truk F dan anak-anak kecil itu. Kalau anak-anak kecil itu aku udah ngerti ya, yang huruf kecil itu aku udah ngerti karena di sekolah minggu gereja kan ada. Tetapi yang Truk F itu yang benar-benar baru dan aku mencoba bisa nggak ya kira-kira gitu ya. Terus sama yang kita ada di SOS. Ya, yang di SOS itu aku membayangkan kalau anak-anak yang ada di situ itu juga anak-anak netra misalnya, bukan yang punya bapak ibu, tapi kan mereka itu sebenarnya ada juga yang punya bapak ibu tapi tertolak, ya kan? Dari situ aku belajar bagaimana kita itu membentuk anak-anak itu bermartabat dan merasa dirinya berharga. Itu penting dan itu aku pelajari di SOS. Tetapi kalau bagaimana mengadvokasi, mendampingi korban lalu mencari keadilan untuk korban, jelas di Truk F. Jadi ya tentu saja setahun berjalan aku masih terkenang-kenang dan terbayang-bayang seminggu di Maumere. Suka inget-inget gitu ya, masih suka renung-renung. Bisa ya kayak gitu ya. Aku mah nggak ada apa-apanya gitu kan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Indah. Biasa. Terima kasih banyak sudah ketika Mbak Indah bilang, saya nggak ada apa-apanya, waduh, apalagi kami. Beda Kak, kita ambil bagiannya beda-beda. Itu kamu udah banyak bekerja untuk Wuring misalnya. Aku nggak setangguh kalian kalau sampai ke Wuring gitu kan, beda. Terima kasih telah mendengarkan Laune Podcast. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Epanggawan.